Selamat pagi, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Teman-teman, hai, aku hari ini itu mau melakukan kayak semacam morning routine gitu ya. Pagi-pagi biasanya paman aku itu ngasih makan ayam. Kita kalau makasih makan ayam itu pakai alat seperti ini. Sebenarnya bukan alat, ini hanya pipa paralon biasa yang dilubangin dan diisi sama jagung. Ayam-ayam di rumah kami memang banyak. Jadi kita lebih baik seperti itu. Jadi mereka punya tempat makan sendiri tanpa mereka harus bertarung gitu ya satu sama lain. Karena ayam-ayam tuh bisa agresif. Pagi-pagi, kalau datang ke pasar subuh seperti Ama, inilah yang terjadi. Bisa dapat banyak sayur, buah, dan banyak sekali selection seafood yang ada. Pasar kalau di kampung itu seperti lomba, teman-teman. Berbeda dengan pasar kalau misalnya ada di kota. Karena di kota, pasar biasanya nggak cuma satu. Kalau di kampung, pasar hanya 2. Dan itu pun biasanya pasar yang satunya lebih kecil daripada pasar yang ini. Karena pasar yang ini yang paling besar. Jadi siapa cepat dia dapat. Biasanya kalau kita ada keperluan khusus kayak beli ubi, beli ikan, beli cumi, itu kalau kita datangnya siang sedikit aja, Ama udah bilang, nggak bisa. Pasti kamu nggak dapat nanti ikan, cumi, ubi, dan segala macam. Karena memang perlu tuh yang namanya kecepatan kalau misalnya kita mau beli sesuatu yang khusus atau lagi yang seasonal. Seperti kepiting besar begini Ama beli dengan harga Rp40.000. Ada isinya kok teman-teman. Ya lumayan lah 40.000 ya kan. Selanjutnya Ama di sini juga ada beli ikan, sayur mayur, ada juga ikan yang Ama mau beli namanya adalah ikan kupu-kupu. Tapi jujur, saya nggak tahu nama ikan ini kalau misalnya di kota apa. Tapi ingat ini bukan ikan dorang ya teman-teman. Karena memang jujur bentuknya agak mirip-mirip sama ikan dorang. Ini adalah ikan kupu-kupu kalau di sini. Ama nggak pernah masak ikan ini sebelumnya, tapi karena harganya murah, cuma 30 ribuan, jadi Ama beli. Sekalian ya, aku bakal membreakdown budget Ama per minggunya untuk keluarga kami. Jadi setiap hari keluarga kami itu di dalam rumah yang makan ada paman aku, ada Jamal, ada Ama, ada aku, ada adik laki-laki aku 3 orang, dan juga ada bibi aku, dan ada teman aku 1. Jadi 9 orang sehari yang makan di rumah teman-teman. Dan kami makannya 2 kali sehari, makan siang dan makan malam. Jadi di keluarga kami tidak ada yang namanya makan pagi. Kalau anak-anak atau aku mau makan pagi, paling ya kita beli roti 1.000 di depan atau kita ngambil rotinya Ama, seperti itu ya. Nah, untuk budget makannya Ama, dari Ama sendiri bilang, per minggu itu biasanya Ama ke pasar 1-2 kali. Dan per sekali belanjanya, Ama itu bisa ngabisin 200-300 ribu. 200 ribu kalau misalnya nggak ada ikan, hanya ada sayur mayur di pasar. Jadi per bulan untuk makan saja, 9 orang di rumah itu bisa sampai 2 juta rupiah. Nah teman-teman, untuk beras memang kita tidak pernah beli karena Ama itu punya sawah. Jadi, biasanya kalau misalnya lagi panen, Ama memprioritaskan sawah itu untuk kita makan sendiri berasnya. Jadi, memang itu kenapa pengeluaran kita bisa dibilang ya hanya pengeluaran untuk sayur dan juga ayam atau daging. Yakin deh, kalau kita pakai pengeluaran untuk beras juga, aduh itu sih mahal banget, udah pasti berlipat-lipat kali. Karena 9 orang di rumah, dan kamu tahu sendiri kan orang NTT tuh kalau makan kayak apa? Kayak kuli bangunan semua. Adik-adik aku ya kalau aku ngeliat ngambil nasi itu, aduh mama nasinya itu lebih banyak daripada lauk itu sendiri. Nasinya bisa bergunung-gunung. Itu kenapa teman-teman? Buat kita, Ama sendiri masak itu bisa 3 kali dalam 1 hari.
Betul, 3 kali dalam satu hari, 3 magicom dalam sehari. Jadi kalian bisa ngebayangin lah berapa harga beras yang dikeluarkan kalau misalnya kita harus beli beras. Nah di sini teman-teman kita juga beli telur penyu ya. Emang benar telur penyu, bukan telur ayam yang dipenyu-penyukan. Ini telur penyu yang nanti akan kita olah. Aku nggak tahu ya, telur penyu itu masih dalam kasus langka atau tidak, atau masih boleh dimakan, atau legal atau ilegal. Karena di sini sering banget jualan, apalagi kalau musim telur penyu. Nanti deh kita akan coba bareng-bareng buat kalian yang nggak pernah makan telur penyu. Sebenarnya aku tuh pengen banget pakai nama mikrofon, jadi kalian bisa dengar kurang lebih Ama ngomong apa. Tapi kalau Ama sudah pergi ke pasar, omongannya itu campur aduk teman-teman. Bisa aja nggak hanya ngomongin barang-barang yang mau dibeli, Ama itu malah ngegibahin orang. Nah, yang lebih soenya lagi atau yang lebih sengsaranya lagi, Ama kalau ngibah itu pakai bahasa Bima campur selayar. Jadi bahasanya itu campur-campur. Takutnya kalian yang audiens pada nggak ngerti. Jangan lupa juga bagian dimana Ama dan ibu-ibu random yang tiba-tiba datang itu langsung ngegibah. Itu nggak seru teman-teman buat didengar. Apalagi kalau misalnya bahan gibahannya itu menyangkut orang-orang di kampung. Nanti kalau misalnya masuk ke dalam vlog ini mereka nonton, bahaya dong. Bisa jadi menjadi alat bukti vlog ini kalau misalnya mereka gibahin orang. Hari ini videonya adalah full ngeliatin Ama masak-masak. Karena ternyata banyak sekali dari kalian yang terinspirasi untuk memasak setelah melihat Ama atau nenek aku memasak. Dan juga kalian bilang kalau nenek memasak itu mengingatkan kalian kepada nenek kalian yang sudah meninggal. Teman-teman, aku nggak bisa ngebayangin ya. Jadi banyak sekali yang bilang, Kak Velin harus sama Ama sampai nanti Ama meninggal dan segala macam. Aku jujur gak bisa ngebayangin kalau nenek saya meninggal. Karena aku orangnya lumayan emosional. Kalau misalnya aku tiba-tiba tahu, ini amit-amit cabang bayi ya, aku gak minta. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti masih lama banget, nenek aku pergi, kayaknya aku adalah orang di rumah yang paling tersakiti mungkin. Lebih tersakiti daripada anak-anaknya, beneran. Karena seperti yang kalian tahu, aku itu dekat sama nenek aku. Mungkin bisa dibilang lebih dekat sama nenek daripada sama orang tua aku sendiri. Kalau kalian dibesarkan oleh kakek dan nenek kalian di rumah, kalian pasti paham maksud aku apa. Ketika kita sebagai cucu, itu bisa jadi lebih lepas gitu bicara dengan mereka. Karena mereka akan memberikan advice yang sangat-sangat baik. Mereka tidak menghakimi, mereka tidak langsung marah-marah atau mencela kita. Beda dengan orang tua yang kalau kita cerita langsung temperamennya naik gitu. Jadi emang aku sulit sekali kalau dibilang harus curhat atau cerita untuk orang tua aku. Tapi di satu sisi nenek aku tuh siap untuk mendengarkan. Di saat aku gak punya uang, dan di saat orang tua aku itu memaksa aku untuk bekerja, di satu sisi nenek aku ngasih aku uang. Ya aku tahu ini bukan cerminan hal yang baik ya untuk masa depan aku nanti, karena mau sampai kapan aku minta uang ke nenek. Tapi ketika dulu aku dibesarkan sama nenek, itu yang terjadi. Ketika aku tidak punya uang dan orang tua aku bilang, makanya jangan boros-boros, makanya cepet cari kerja. Sedangkan nenek aku melihatnya lain. Nenek aku bilang, ini uang, nyodorin uang 50.000 diam-diam gitu. Dia bilang, jangan kasih tahu mama papa ya. Itu kayaknya hari yang paling menyenangkan dalam hidup aku. Menerima uang kotor, uang kotor. Itu juga menjadi alasan kenapa aku memilih untuk tinggal bersama nenek. Ketika video short aku mulai membludak lagi, mulai viral lagi, yang tentang dimana aku tuh tinggal bersama nenek dan menjadi beban dari nenek. Jujur menurut aku itu komentar yang lucu, tapi perlu digarisbawahi bahwa nenek aku itu dengan ikhlas menampung aku, dan di satu sisi juga aku tidak hidup gratis di rumah ini.
ini. Aku tahu nenek aku tuh tidak pernah minta uang sepeser pun dari aku. Tapi karena aku sudah besar dan aku bekerja, jadi mohon maklum aku juga harus memberikan uang untuk nenek aku, meskipun jumlahnya tidak banyak. Ditambah teman-teman, aku bisa bilang kalau misalnya nenek aku ini adalah nenek yang paling sabar di muka bumi. Sebenarnya semua nenek sih sabar ya di muka bumi. Tidak ada nenek yang gampang naik darah. Tapi nenek aku bisa dibilang sabar lah. Karena nenek aku tuh tipe orang yang lebih suka memendam sendiri perasaannya daripada dia harus cerita untuk kita-kita. Kecuali sudah terlalu berat dia rasa, barulah dia cerita. Itu kenapa aku selalu menghargai ketika beliau itu tiba-tiba ada curhat 1 atau 2 kata. Karena itu sudah pasti adalah kesedihan yang tidak bisa dia tampung sendiri. Coba komen deh di bawah, apa pengalaman menyenangkan, menyedihkan, atau pelajaran hidup apa sih yang kalian bisa ambil dari orang tua di sekitar kalian yang umurnya sudah sepuh, nenek atau kakek kalian. Coba komen di bawah, aku benar-benar pengen baca. Karena buat aku sendiri, pelajaran hidup yang aku ambil dari ama alias nenek aku adalah orang memberi itu tidak pernah miskin. Beneran teman-teman, kita itu bukan keluarga yang kaya. Aku sudah bilang ini berkali-kali. Kita adalah keluarga yang sederhana, keluarga yang cukup makan, cukup minum, cukup tidur dengan layak, punya rumah tempat tinggal, tapi bukan bisa dibilang kaya gitu. Nenek aku sendiri adalah tipe orang yang sangat suka memberi, meskipun beliau tidak punya uang. Itu betul-betul terjadi. Kadang dulu ya, waktu aku kecil, aku merasa bahwa sifat nenek aku itu merugikan. Bahkan selalu ada slogan di keluarga kita. Itu kenapa kita tidak pernah kaya-kaya? Lihat kita punya ama, ini punya kerja. Gitu maksudnya. Yang artinya lihat deh. Karena itu kenapa kita nggak pernah kaya. Lihat deh, ama kita itu kayak gimana. Maksudnya ngasih ke orang, itu nggak mikir, nggak ngitung. Tapi semakin dewasa, aku tuh semakin paham arti di mana orang itu tidak akan miskin dengan memberi. Kita tuh selalu berkecukupan teman-teman. Bahkan di saat ama tidak punya uang belanja pun, ada saja berkat datang. Tiba-tiba ada yang pesan kue lah, tiba-tiba ada yang pesan roti lah, tiba-tiba ada orang datang dari mana ngasih ama uang lah. Aku nggak bilang ya teman-teman, kalau kalian itu sedekah harus jor-joran gitu kayak ama aku. Dalam artian harus ugal-ugalan kayak ama aku. Tidak. Aku nggak bisa bilang apa yang dikerjakan ama aku tuh benar. Salah juga kalau misalnya kita sedekah, tapi kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Tapi ini adalah sebuah contoh, seperti yang aku bilang, bahwa orang itu tidak ada yang miskin dengan memberi, dan tidak ada yang kaya dengan minta-minta. Itu kenapa kalau kalian sering lihat, ada pengemis-pengemis di jalan, bukannya mereka kaya, karena mereka itu menghasilkan uang, dari uang yang sangat-sangat mudah didapat. Perlu dipahami bahwa nenek aku tuh sudah tua dan memang tidak ada tanggungan, mungkin kecuali cucu-cucu di belakang yang beragama muslim karena adik-adik aku masih kecil. Tapi selebih itu, dia tidak punya tanggungan yang berarti gitu teman-teman. Dia tidak ada wishlist untuk beli mobil, beli rumah, memperbaiki rumah dan segala macam. Jadi itu kenapa meskipun tidak punya tabungan pun beliau masih bisa hidup dengan layak karena anak-anak beliau akan terus memberikan uang. Nah ini berbeda dengan kita kaum-kaum mendang-mending, kaum-kaum yang nyari uang tuh dari jam 9 sampai jam 5 di kantor. Nah otomatis kita punya mimpi yang lebih tinggi, kita punya keinginan lebih, umur masih muda, ingin punya anak, membiayai anak sekolah, sudah pasti dong, kita tidak bisa memberi yang ugal-ugalan. Kalau aku bilang harus ditakar. Tapi yang aku pelajari dari ama aku adalah jangan lupa untuk sedekah gitu. Ketika sedekah itu datang dari hati dan bukan karena iming-iming akan diberi imbalan, maka jatuhnya akan jauh lebih ikhlas.
Ketika kalian sedekah, jangan pernah berpikir teman-teman, kalau misalnya kalian akan mendapatkan uang atau mendapatkan pahala yang besar di surga. Jangan pernah berpikir sampai sana. Ketika kalian kasihan dengan orang dan kalian langsung tergerak hatinya untuk memberi, stop di situ pikirannya. Keluarkan dompet, belikan uang, tapi stop di situ. Jangan lagi kalian berpikir, aku ngasih 100.000, nanti Tuhan pasti kembalikan berlipat-lipat ganda nih. Bisa 1 juta, 10 juta, atau mungkin aku menang lotre habis ini. Tidak boleh ya, punya pikiran seperti itu. Itu yang membuat terkadang apa yang kita berikan ke orang itu tidak kita tuai. Apa yang kita tabur tidak kita tuai. Karena kita sudah berpikir duluan. Itu adalah pikiran yang sederhana. Tapi kalau kita bedah pikiran itu, berarti kamu memberi karena kamu berharap imbalan dong. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kebaikan itu tidak hanya kalian ketika berbuat baik, tapi pikiran, niat, dan juga maksud kalian itu juga dihitung kebaikan apa bukan. Dan di sini ketika ada konten di mana sedekah-sedekah dipertontonkan, kalian jangan langsung berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk. Itu adalah contoh untuk anak-anak di generasi mendatang bahwa memberi itu adalah keharusan. Di mana kita punya empati lebih untuk mengasihani atau peduli dengan sesama. Karena di zaman sekarang teman-teman, orang berbuat baik itu akan dianggap tabu. Sedangkan orang yang berbuat jahat itu akan dianggap biasa saja. Banyak loh orang-orang sekarang yang dengan bangga menjadi selingkuhan orang. Banyak loh teman-teman, orang-orang yang dengan sekarang dan dengan sadar itu bangga menjadi ani-ani lah, menjadi LC lah, menjadi stripper lah, dengan kerjaan-kerjaan yang haram. Yang membuat orang-orang sekitar itu juga ingin menjadi seperti mereka. Karena rupiah yang mereka dapatkan tidak main-main. Bisa dibilang lebih besar daripada orang yang pekerjaannya halal. Itu kenapa kalau kalian menyukai sesuatu, berikan komentar yang positif. Berikan komentar yang membangun dan baik. Karena di zaman ini, orang jahat itu didukung. Sedangkan orang baik itu dianggap tabu. Itu kenapa sekarang itu kita harus pintar-pintar untuk mengolah sosial media agar tidak menjadi sarang iri dengki, menjadi sarang permusuhan, melainkan menjadi wadah untuk berbuat kebaikan. Oke teman-teman, aku Velin pamit undur diri. Tapi sebelum itu aku bakal nyobain dulu telur penyu ini. Tapi ingat ya teman-teman, besok mampir lagi ke rumah aku karena anggap saja rumah sendiri. Aku senang banget berbagi kebaikan dan hal-hal positif untuk kalian. Oke teman-teman, aku pengen nyoba. Ini namanya telur penyu ya. Telur penyu itu metode masaknya cuma direbus aja. Dan dia itu kayak jiggly gitu loh teman-teman. Jadi dia nggak padat sama sekali. Dan yang aneh adalah dia cangkang luarnya nih. Nah kan nggak kayak cangkang telur pada umumnya. Kalau cangkang telur pada umumnya kan nggak mungkin kayak begini ya, agak keras gitu. Ini tuh bener-bener squishy banget. Ini tadi udah direbus, cuma emang masih cair aja gitu. Ini pertama kalinya aku mau nyoba telur penyu. Ini beneran telur penyu ya, bukan telur ayam yang berfermentasi menjadi begini, bukan ya. Mana? Oke. Coba dekat dulu. Kata Ama, cara makannya ini tuh harus digigit kecil sedikit, jadi keluar gitu telurnya ya. Dia putih teman-teman, kayak agar-agar. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan dong ya. Dia kayak putih, kayak agar-agar gitu. Tuh, dia nggak ada kuningnya apa gimana? Oh, ini kuningnya nih. Nih, ini teman-teman, ini kuningnya nih. Tuh, coba kita coba ya. Ini kayak gelatin gitu. Dia nggak amis sama sekali. Ekspektasi aku ini bakal amis, ternyata enggak loh. Putih-putihnya tuh kayak tekstur apa ya, tekstur gelatin gitu lah ya, kayak jelly setengah jadi gitu. Kuningnya ini kayak pasir nih, kalian bisa lihat ada kuningnya ini kayak pasir teksturnya teman-teman. Jadi kayak telur asin tapi nggak asin gitu, dan dia lebih lembek. Ini enak sih.
Enak. Lapar. Karena yang biasa saya kasih makan tidak datang. Alhasil saya harus memberikan Bobby makan. Lihat. Bob, lihat. Kenapa donatnya berpindah seperti ini, Bob? Bikin sulit orang kau. Bobby. Nyundul nih, lihat. Kurang ajar banget. Apa lempar batu ya? Kamu bisa nggak beretitude gitu? Panas, Waika, ini bagaimana nih? Ih. Kemarin kasih makan tidak begini sifatnya ini babi setan nih. Makin jahat sekali saya rasa. Tarik ininya, nah poa di sini makanannya. Oh begitu. Ini adalah pakar babi teman-teman. Saya sudah buka nih kayak gini nih. Setan kau Bobby. Oke, makanan babinya nih teman-teman nih. Kalian bisa lihat ini sebenarnya dedak dicampur sama sayurnya ini sayur kangkung. Makanan babi kita ini memang bukan makanan babi sisa ya. Banyak orang-orang kasih makanan sisa. Kalau makanan kita ini makanan dedak memang untuk petani punya gitu ya. Buat ayam sebenarnya, tapi ini kita kasih buat babong. Babi, diam kau. Lihat. Dia udah nyolong start duluan dari dalam embernya. Ini Bob. Stay halal ya Bob. Nih. Sudah. Nih makan Bob. Tuh. Besar toh? Hah? Besar. Badan besar toh? Besar apa ini? Besar kau lihat tuh. Kurang ajar lagi nih babi ini ama. Iya, kau lihat terima. Kurang ajar. Maka Betul, harus buang dia terakhir kita. saya tidak pernah apa dia, saya tidak pernah buka dia punya itu tuh. Saya buka tadi bodok saya juga tah. Harus ini dia ada bahan. Jadi itu apa? Hai dia lempar sampai ujung sana. Tarik dengan apa? Kayu. Nih, Bob. Ini babi nih. Saya sudah di depan dia punya muka, dia masih hantam pintu ini begini-begini. Iya itu memang. Jangan buka, ditarik saja. Tadi salah saya apa? Tadi salah saya buka tadi itu barang. Maka saya bingung lagi. Kenapa kancing ikat mati di sini tadi? Kan mati karena memang saya tidak pernah buka toh. Jadi Ama tinggal tarik. Tarik ini. saja ada pintunya. Ada cangkang kepiting nih Ama. Hah? Iya, siapa taruh cangkang? Tahu siapa tahu. Kasihan juga dia makan. Bukan cekek kepiting. Apa tuh? Wortel. Oh, wortel. Kapan Ama mau jual dia? Belum. Su besar nih toh Ama. Lihat. Kalau tidak ada apa-apa, kita potong. Kalau mau pelihara sampai besar betina toh. Biar ini juga bisa pelihara sampai besar toh. Ini dia naik. Umur berapa sih ini babi? 5 bulan. 6 bulan. Karena kan tidak kasih makan tuh. Jadi Kalau 6 kecil. bulan tidak bisa kasih makan tuh besar sudah. Ini kecil nih. Kecil, karena apa? Ini baru ada perubahan toh. Tarik kan kecil sekali toh. Syukur-syukur kita bawa kau ke ini rumah Coba kau di haji kemarin siapa tuh? Bukan kasih makan. Iya. Kau kurus, betul. Tidak ada orang beli kau 2 juta tuh terakhir, betul. Bersyukur kita kasih dia makan. Yang ada dia malah ini sombong. Asli di sini makan dedak. Di Om Rius kau makan apa? Makan bekas. Tahu, bekas makanan manusia. Tapi kalau dia besar bikin kandang baru ama Bisa sih dipotong 3 kali. potong. Tapi kau makan. Baik juga dia kuat makan daripada tidak ada nafsu makan lagi nih binatang kita.